Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Emi Reisa Isaura, dosen di program studi Sarjana Gizi di Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan perkuliahan mata kuliah ketahanan pangan yang diberikan kepada mahasiswa semester 3. Materi ketahanan pangan ini meliputi terkait dengan konsep dasar, faktor determinan, indikator, dan cara pengukuran ketahanan pangan hingga tingkat mikro yang berkaitan dengan gizi. Mata kuliah ini diampu oleh 4 dosen dari Departemen Gizi. Saya alhamdulillah dalam kali ini diberikan tugas untuk mengampu di pertemuan tatap muka ke-4 dan ke-5 terkait dengan indikator penilaian ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan individu. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa setelah mengikuti kuliah ketahanan pangan ini diharapkan dapat mampu menjelaskan dengan baik dan benar konsep ketahanan pangan tersebut, bagaimana menggunakan instrumen dengan benar, dan dapat menjelaskan hasil analisis dari pengukuran instrumen tersebut, mulai dari tingkat individu, rumah tangga, hingga di wilayah, sehingga nantinya dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan untuk menjadi seseorang atau tenaga gizi yang bisa bekerja dengan andal di bidang ketahanan pangan. Ya, di dalam asesmen pembelajaran mata kuliah ketahanan pangan ini kita menggunakan metode case-based learning dan metode problem-based learning, di mana inovasi yang bisa dilakukan mengingat dengan adanya kemungkinan mahasiswa ini bosan dengan metode kuliah secara klasikal, maka ditambahkan dengan adanya case-based dalam bentuk mereka melakukan penugasan role play dengan ada simulasi sebagai salah satu interviewer dan satu sebagai interviewee, karena ini dalam mata kuliah ini kita menggunakan instrumen penilaian ketahanan pangan tersebut. Dari hasil role play yang dilakukan oleh mahasiswa dapat menuangkan ide dari apa yang telah dipelajari saat role play. Ya, otomatis role play tersebut akan muncul usulan mana yang tepat untuk digunakan sebagai indikator penilaian status ketahanan pangan, di mana setelah mereka melakukan role play, mereka berdiskusi, selanjutnya mereka akan melakukan presentasi. Di sini kita bisa menilai bagaimana mahasiswa menyampaikan pendapat, berpikir kritis, serta bagaimana kita lihat kerjasama antar tim di kelompok tersebut. Selain itu, nantinya di akhir pertemuan ada ujian akhir semester yang dimana dari situ nanti nilainya akan menjadi total persentase, mulai dari penugasan, kegiatan partisipatif bentuknya, lalu ada hasil proyek. Mereka nanti juga akan diberikan tugas untuk mencoba langsung di masyarakat, kemudian observasi, dan selanjutnya ada ujian akhir UTS dan UAS, dan itu menjadi serangkaian penilaian di mata kuliah ketahanan pangan ini. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Reisa Isaura. Hari ini saya akan membawakan mata kuliah ketahanan pangan. Saya di sini mengampu mata kuliah tersebut bersama dengan kemarin PJMK-nya ada Prof. Anis, dan ada nanti selanjutnya ada Dr. Dini dan Dr. Rian, ya. Jadi untuk di mata kuliah ketahanan pangan ini kita akan belajar bagaimana situasi dan kondisi ketahanan pangan yang ada di Indonesia, dan khususnya bagi mahasiswa nantinya setelah mendapatkan mata kuliah ini harapannya dapat menilai status ketahanan pangan baik itu di level individu, rumah tangga, hingga ke wilayah, ya. Oke. Hari ini di pertemuan tatap muka keempat akan saya jelaskan terkait dengan identifikasi dan instrumen penilaian kerawanan pangan pada level rumah tangga. Yang pertama, di sub capaian pembelajaran mata kuliah
Jadi mahasiswa mampu menjelaskan menggunakan instrumen dan menganalisis kerawanan pangan pada tingkat rumah tangga menggunakan 3 kuesioner ini. Nantinya yang akan digunakan untuk tatap muka kali ini adalah USHFSSM, HVS, dan also hunger scale. Nah, itu berdasarkan konsep ketahanan pangan dengan benar. Oke, sebelum kita masuk ke pembukaan ya, kita mau review pertemuan kemarin ya. Bisa disebutkan apa itu yang dimaksud dengan ketahanan pangan? Silakan. Siapa? Mbak Rana. Oke. Menjelaskan bahwasanya berdasarkan pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa ketahanan pangan itu adalah kondisi di mana setiap individu itu memiliki kemampuan baik secara fisik, sosial maupun juga ekonomi untuk mengakses pangan yang aman, sehat dan bergizi, di mana itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan juga toleransi makanannya dengan hidup itu terdalam dengan aktif dan juga sehat. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rana. Tadi sudah disebutkan dengan jelas dan dengan benar ya, bahwa ketahanan pangan itu adalah tentang bagaimana seseorang, baik itu dari tingkat individu hingga tingkat negara, dia bisa memenuhi kecukupan makanan. Tentang kaitan kedekatan antara ketahanan pangan dengan kemiskinan, itu agendanya sangat dekat sekali. Di mana di situ ada kemiskinan, masih ada permasalahan dengan ketahanan pangan. Seperti kita lihat di sini, apa yang bisa kalian pelajari di sini? Apakah grafiknya ini berubah secara signifikan? Tidak, ya, karena di sini masih nampaknya terlihat datar. Padahal kalau kita lihat secara detail di dalam angka itu ada perubahan. Tetapi kalau kita mau bilang signifikan, harusnya ada perubahan yang drastis ya. Nah, di sini berarti di tingkat kemiskinan Indonesia ini meskipun mengalami penurunan, tapi dia tidak sampai drastis. Padahal harapannya adalah di tujuan SDGs ya, itu adalah no hunger. Berarti tidak ada lagi orang yang miskin atau tidak lagi orang yang tidak bisa makan. Oke, kalau kita kaitkan dengan fenomena situasi ekonomi setelah COVID ya, pandemi COVID 2019, apakah keadaan sekarang ini sudah menjadi lebih baik kalau dari kacamata perekonomian? Karena pada saat COVID kita bisa lihat ya, banyak orang yang tutup ya, usahanya tutup, mau berjualan makanan atau berjualan yang lainnya ini ada kendala, sehingga akhirnya hal tersebut wajar kalau akhirnya berkaitan dengan peningkatan angka kemiskinan. Akan tetapi ini keadaan sudah menjadi baik ya. Indonesia tetap menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Bagaimana dengan situasi ketahanan pangan di Indonesia? Indonesia berpenghasilan menengah ke atas, artinya seharusnya dengan berpenghasilan menengah ke atas masyarakat itu dia mencukupi kebutuhannya dengan pendapatannya itu enough. Tetapi ada permasalahan loh. Kenapa kok angka kemiskinannya dalam pada dari 2009 ke 2024 15 tahun hanya turun 5%. Bisa dibayangkan, 15 tahun turunnya hanya 5%. Berarti berapa? Setiap 3 tahun baru turun 1. Ya, padahal itu sangat berkaitan dengan rawan pangan. Ya, oke, kita lihat data status gizi hasil survei. Berapa orang yang normal? Berapa orang yang balita masih malnutrisi? Baik itu gizi kurang, baik itu underweight sampai ke stunting masih ada. Dan bahkan upaya untuk menurunkan hingga ke angka yang paling rendah itu juga ada banyak kendala. Ada apa sebenarnya? Dan akhirnya kalau kita lihat status gizi masyarakat Indonesia ini tergolong masih rendah menurut standar internasional dan variasi yang sangat besar antar daerah. Ini adalah kerangka analisis tinjauan strategis ketahanan pangan. Kalau kita lihat di bagian bawah ini adalah kontribusi di regional ya, di negara. Bagaimana dia mengatur stabilitas perekonomian dan lain sebagainya hingga akhirnya memiliki dampak terhadap di bagian tengah. Selanjutnya untuk tingkat yang di rumah tangga hingga ke individu itu masuk di asupan pangan dan status kesehatan. Ini akhirnya kita sampai di tahap ketahanan pangan gizi di level rumah tangga. Bagaimana kita bisa menilai sebuah atau di rumah tangga A itu dia adalah keluarga dengan anak? Otomatis kita harus menilai ya. Tadi kita bisa review ya indikator pertama apa yang dimaksud dengan availability. Siapa yang bisa? Oke, silakan Mbak Yasmin. Berarti untuk yang ketersediaan ini dia tersedia di daerah dan bisa tersedia di rumah, betul? Terkait dengan produksi pangan pertanian berarti itu yang dimaksud. Oke, ya. Terima kasih Mbak Yasmin. Itu selanjutnya terkait dengan pemanfaatan. Ya, pemanfaatan siapa? Oke, silakan Mbak Nanda. Setelah adanya akses itu
kemampuan tubuh punya langsung zat gizi atau makanan yang mengkonsumsi. Oke, baik, betul. Kalau kita bisa memanfaatkan seluruh zat gizi dari makanan yang kita konsumsi, otomatis tubuh akan menjadi sehat. Itulah kenapa dia berkaitan dengan status kesehatan seseorang atau status kesehatan setiap individu yang ada di rumah tangga dan yang ada di wilayah. Kestabilan ini memang tidak boleh terganggu, supaya pada saat kita menilai status ketahanan pangan tidak ada lagi itu yang kronis atau ini. Harapannya seperti itu. Tetapi kestabilan itu ada banyak yang disebutkan yang mempengaruhi keadaan alam, bencana dan lain sebagainya, sehingga dia menjadikan adanya masalah kerawanan pangan akut, ya, yang insidental ya. Ada yang terkait dengan perekonomian, jadi kerawanan pangan kronis. Nah, kestabilan itu harus terjaga di 3 pilar sebelumnya yang sudah disebutkan. Kestabilan di ketersediaan, akses, serta pemanfaatan. Itu baru masuk ke status ketahanan pangan dan gizi yang lengkap dan tinggi. Oke, selanjutnya penilaian ketahanan pangan bila menggunakan kuesioner. Ada beberapa cara untuk menilai, tapi yang paling mudah, yang paling banyak adalah menggunakan kuesioner. Di sini ada 7 kuesioner. Akan tetapi dari 7 ini ada sebagian untuk rumah tangga. Maka yang bisa muncul household berarti ini yang digunakan untuk rumah tangga, dan yang 3 di bawah ini bisa digunakan untuk di level individu ya. Yang pertama adalah United States Household Food Security Survey Module atau USHF-SSM. Ini dikembangkan oleh US Department of Agriculture, USDA ya. Dan di sini ada 18 item total, pertanyaan 18. Tetapi yang unik adalah dia memiliki 3 pertanyaan screening. Setiap dia mau bertanya di kolom yang berbeda, dia ada pertanyaan screening. 3 tahap, ada 3 screening. Screening ini untuk apa? Dia untuk meminimalkan beban responden. Ya, ini di USHF-SSM ini dia ada metode, yaitu setiap dia akan pindah ke bagian pertanyaan yang lain, dia harus di screening. Nah, kuesioner ini digunakan untuk menilai dari segi akses terhadap pangan dari perspektif partisipan. Ini bentuk kuesionernya, ada beberapa respon yang bisa dipilih oleh responden, dan dia dapat melihat 12 bulan ke belakang. Jadi ada cara scoring dari yang menggunakan apabila di rumah tersebut ada anak dan dia rumah tangga tanpa anak. Ya, jadi ada beda di sini penilaian scoring yang di bagian low food security. Di situ 3 sampai 7, di sini 3 sampai 5, dan yang di bawah 3. Oke, itu perbedaannya dari scoring nilai utamanya ya. Lalu ini apabila lihat per bagian. Untuk bagian yang tentang skala ketahanan pangan dewasa menggunakan pertanyaan household 2 hingga adult 5A. Nah, untuk yang versi pendek ini ada household 3 hingga ke adult 3. Ini beserta scoringnya, dan untuk yang keluarga dengan anak, untuk melihat anaknya sendiri bagaimana skala ketahanan pangannya, ini menggunakan pertanyaan child 1 sampai 7. Oke. Tetapi kalau 18 tadi ini ada kemungkinan 18 itu terlalu banyak. Saya wawancara ke responden di masyarakat itu mereka punya waktu terbatas. Nah, jangan khawatir, di sini ada yang versi pendek, versi 6 pertanyaan. Kalau ini dari versi 18 pertanyaan, nah versi 6 pertanyaan itu ada di pertanyaan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi ini yang digunakan untuk menggambarkan dalam versi pendek untuk di keluarga, tetapi kelemahannya adalah versi pendek tidak menggabungkan data terkait anak, ya, karena dia hanya di general population. Oke, kita masuk ke instrumen kedua, yaitu Household Food Insecurity Access Seal. Di sini ada HVAS, biasanya kita sebutnya. HVAS ini mengadopsi tentang kuesioner yang sebelumnya. Dia diadopsi, tapi dia digunakan, keuntungannya dia digunakan untuk daerah yang kerawanan pangannya kronis. Kerawanan pangan kronis itu berarti terjadinya sangat lama. Faktor utamanya adalah terkait dengan perekonomian atau kemampuan finansial yang terhambat. Dari sini ini bisa digunakan untuk melihat 30 hari ke belakang. Kalau yang tadi itu 12 bulan ke belakang, tahun. Kalau ini hanya 1 bulan terakhir. Bagaimana dia? Dia ada 9 pertanyaan di HVAS, ada 9 pertanyaan, dan melihatnya dari sisi persepsi dan respon perilaku atau respon masyarakat yang kita teliti itu, bagaimana dia menghadapi masalah kerawanan pangan yang terjadi di dirinya atau di rumah. Otomatis HVAS ini bisa kita lihat dia menggunakan domain, ya, menggunakan beberapa dasar
Oke, pertanyaan pertama ini melihat bagaimana dia kekhawatiran. Dia khawatir tidak kalau terjadi kekurangan uang untuk membeli makanan. Lalu pertanyaan 2 sampai 4, kalau kualitas makanannya ini tidak cukup, lalu bagaimana? Apa yang kita bisa pelajari dari pertanyaan itu? Ini nomor 2 sampai 4. Nomor 5 sampai 9, ini bagaimana ketidakcukupan tersebut memiliki dampak terhadap intake, supply-nya, jadi simpanan makanannya dan konsekuensi terhadap fisik. Oke. Ini domainnya ada 3. Ya, ini bentuk pertanyaannya. Jadi 1, 2 sampai 4 dan 5 sampai 9. Oke. Di sini ada 4 pilihan jawaban dan ini melihat 4 minggu terakhir. Oke. Di sini untuk scoring kita bisa kategorikan. Kategorinya ini ada yang terkait dengan kondisi. Bagaimana kondisi seseorang tersebut. Berarti bisa kita nanti scoringnya itu berdasarkan, oh dari pertanyaan A kita bisa menilai kondisi orang itu seperti ini. Ada penilaian terkait domain. Jadi domain ada 3 ya. Nah, itu bisa menilai. Ada juga, saya maunya skornya supaya saya bisa bandingkan antar daerah. Oke, bisa menggunakan skala skor atau prevalensi. Nah, ini yang menggunakan penggunaan matematika ya. Dasar. Oke. Nah, ini yang terkait dengan kondisi, misalnya contoh. Di sini yang pertama bagaimana terkait dengan persen rumah tangga yang kekurangan makanan. Ini yang jadi pertanyaan nomor 7. Jadi satu pertanyaan itu dia bisa menggambarkan kondisi seseorang. Dan itu cukup kalau kalian pertanyaannya adalah bagaimana ya keadaan di masyarakat, berapa orang yang kekurangan makanannya habis. Nah, itu ada satu kondisi yang kalian ingin tahu. Nah, itu bisa jadi satu pertanyaan tersebut. Dan itu dilihat persentasenya. Atau di sini contohnya lain adalah persentase rumah tangga yang makanannya habis tapi paling sering. Nah, ini berarti pertanyaan 7A dia dengan jawaban 3. Respon jawabannya tadi yang kodenya 3. Oh, berarti orang yang sering menjawabnya often, ya yang menjawab sering di pertanyaan 7A itu berapa orang? Berapa persen? Kita bisa menjelaskan seperti itu ya untuk scoringnya. Lalu, selanjutnya adalah terkait domain. Domain tadi dikelompokkan mana? Kalau mau melihatnya terkait dengan rumah tangga yang kualitas makanan tidak cukup, maka dari pertanyaan nomor 2 sampai 4 yang menjawab yes, yang menjawab 1 itu yang di total. Lalu untuk terkait prevalensi, pertanyaan yang sesuai dengan ini ya. Jadi kalau di prevalensi ini kita kategorikan dulu. Ada kategorinya itu tahan pangan, mildly food insecure, jadi agak rawan pangan. Lalu ada moderate food insecure ya, jadi kerawan pangan tingkat tengah. Lalu ada yang paling parah, kerawan pangan yang paling parah. Ini terkait hasil riset dengan SPSS ini. Ada yang menghasilkan usulan dari penelitiannya bahwa kalau kategorinya 4 itu bingung respondennya menjawab. Bingungnya dari mana? Itu ada pertanyaan sometimes and rarely. Anda kalau ditanya kadang-kadang sama jarang pasti bingung. Batasannya mana jarang itu? Batasannya mana kadang-kadang? Akhirnya muncul usulan, oh digabung saja. Karena kalau dijawab 4, bingungnya ada di 2 tengah-tengah. Mungkin kalau digabung dia bisa menjadi lebih bagus. Akhirnya dari usulan tersebut ini ada hasil penelitian sebelumnya. Kalau digabungkan dia menghasilkan data yang lebih konsisten. Jadi kalau yang dia jarang ya jarang, ya di situ tercover termasuk kadang-kadang yang mungkin orang menjawabnya 2 kali seminggu itu jarang. Tapi ada yang bilang 3 kali seminggu itu sudah kadang-kadang. Ini kan ada berbeda persepsi dan itu supaya tercover masuknya di 3 pilihan. Selanjutnya adalah household hunger scale. Di sini melihat rawan pangan yang substansial. Nah, jadi ada 5 tujuan. Nah, ini bisa memantau prevalensi kelaparan dari waktu ke waktu, bagaimana situasi ketahanan pangan atau wilayah yang bisa dibandingkan. Lalu memantau dampak kebijakan dan program anti kelaparan lalu bisa juga digunakan untuk peringatan dini atau surveillance gizi. Dan selanjutnya adalah menginformasikan klasifikasi fase ketahanan pangan berdasarkan standar manusia. Lalu kita ingat ada zero no hunger ya, atau zero hunger. Oke. Nah, ini bentuk pertanyaannya. Ya, yang paling sederhana dari 3 questionnaire yang kita bahas. Dia paling sederhana. Hanya ada 3 pertanyaan. Dengan tambahan 1 pertanyaan, kalau tidak dia menjawab iya di salah satu. Misal pertanyaan 1 dia menjawab iya, maka dia ada tambahan pertanyaan. Dia ada pertanyaan, dia jawabannya adalah terkait dengan frekuensinya. Nah, kalau dia menjawab 0, dia menjawab no di pertanyaan 1, maka dia lanjut ke 2 menjawab no, dia lanjut ke 3. Kalau dia menjawab no, sudah selesai. Jadi dasarnya ada 3 pertanyaan, tapi kalau dia salah satunya menjawab yes, dia ditanyakan tambahan pertanyaan, yaitu total
Ini yang paling sederhana untuk household income skill dan nilai kerawanan. Oke, ini pertanyaannya ada no food to eat, lalu go to sleep at night hungry, and go out day at night tidak eat. Kalau kalian lihat ini semakin ke bawah semakin marah ya keadaannya. Berarti kalau dia sampai menjawab yes di nomor 3, harusnya itu di nomor 1 dan 2 itu kan dia menjawab yes ya. Karena dia berarti dia pernah gitu loh. Tetapi kalau yang nomor 3 ini memang seharian tidak makan, bukan karena puasa, tapi memang tidak punya uang untuk membeli makan. Ini penilaiannya sama sederhana, 0 sampai 1 little to no hunger in a household, 2 sampai 3 moderate, dan 4 sampai 6 severe hunger. Oke, ini adalah referensi yang bisa dirujuk dan nanti ada di Capability Learning ada beberapa bahan bacaan yang kalian bisa baca untuk memperkaya terkait dengan materi ini. Oke, sampai di sini. Sebelum masuk ke penugasan kelompok, ada pertanyaan? Oke, siapa? Oh ya, silakan Mbak Anda. Dalam proses kerawanan pangan ekonomis ini kan lebih akurat untuk pakai FPS itu kenapa lebih cocok dibandingkan dengan HF, SSM? Oke, HVS lebih cocok untuk melihat di pangan kronis. Kalau Mbak tadi lihat ya, di situ di kuesioner pertama USHS-SSM, dia tidak melihat secara signifikan bagaimana lamanya atau frekuensi lamanya terjadi masalah rawan tersebut. Tapi kalau di HVS, dia sudah memberikan pertanyaan terkait frekuensi. Ini berapa lama? Seringnya berapa lama? Sudah terjadi sekian lama misalnya. Ada lagi yang kuesioner yang memang dia lebih spesifik untuk melihat kronis yang lama, ada experience, tapi memang itu untuk pertemuan saja. Nanti berkelompok dengan yang sudah disiapkan sebelumnya ya, sudah ditentukan untuk pertemuan sebelumnya misalnya ya. Ya, sepertinya adalah mahasiswa berkelompok sebanyak 3. Di situ kita bermain peran. Oke, hari ini kita menggunakan role play untuk memahami bagaimana sih cara menggunakan instrumen ketahanan pangan yang benar. Ya, tadi sudah sempat ditanyakan sama Pak Setian. Oh, kalau garis gimana? Jawabannya nggak sama semua gitu. Nah, itu nanti kalian yang harus paham saat role play apa yang harus dilakukan. Satu sebagai interviewer. Jadi karena ada 3 kuesioner, maka nanti satu kelompok silakan memilih salah satu kuesioner yang akan digunakan ya. Dan satu sebagai interview. Jadi satu orang yang menanyakan, satu orang yang ditanya, dan ada satu orang lagi berarti yang mengawasi dan menilai jalannya interview ini. Apa kekurangannya, apa kemungkinan yang terjadi kalau dengan menggunakan kuesioner ini ditanyakan pada situasi seperti apa. Lalu didiskusikan kelemahan kelebihan dari setiap kuesioner bersama kelompok. Dan nanti dipresentasikan 5 menit dan kita ada tanya jawab 3 menit ya untuk yang presentasi. Selanjutnya kita ke kelompok 3 penggunaan kuesioner menggunakan household income skill. Silakan siapa kelompok 3? Oke, silakan Mbak Rana. Selamat pagi teman-teman semua, nama saya Rana Gula dari kelompok 3 dengan teman-teman saya juga ada Manda dan juga Dani. Untuk kelompok 3 ini menggunakan kuesioner household income skill yang mana kuesioner ini sangat efektif digunakan. Karena apa? Yang pertama itu sangat mudah digunakan dan cepat dengan terhitung durasinya 5 menit. Kemudian cocok untuk wawancara, nambah pengalaman atau di situasi darurat, serta adanya sedikit pertanyaan sehingga minim risiko untuk menyinggung dari responden itu. Dan juga yang terakhir adalah wawancara membutuhkan kriteria untuk memahami kriteria waktu referensi dan juga frekuensi kejadian dengan tepat, sehingga ini perlu diperhatikan dalam penggunaan kuesioner HHS gitu. Oke, hasilnya tadi dari wawancara apa skornya? Dari hasil wawancara yang dilakukan itu hasilnya adalah terjadi dengan nilainya 1 gitu. Nilainya 1. Ya. Kalau menurut Mbak Rana dan teman-teman apa alasannya Mbak jawabannya cuma 1 rendah? Karena gini, tadi setelah dilakukan wawancara, ternyata responden ini dijawab untuk pertanyaan pertama dan kedua ini tidak pernah. Tentunya responden ini sepertinya memiliki latar belakang yang cukup keluarga yang menengah atas begitu. Sehingga untuk dari segi keuangan atau ekonomi sendiri
begitu. Nah, kalau untuk dari segi keuangan juga ternyata restoran tidak bermasalah begitu. Oke. Karena yang saya butuh membutuhkan juga. Oke, sepertinya tadi ya anak kos itu masuknya di sini ya, waktu referensi sehingga pada saat menggunakan questionnaire tersebut alangkah lebih baik. Oh, kapan ya yang tepat untuk digunakan ya? Kalau memang ini kondisinya misalnya sama-sama bertanya pada mahasiswa, tetapi kondisinya di akhir bulan mungkin jawabannya berbeda. Oke, ya, oke, belum. Ya, oke. Ini sudah semua ya tadi tanya jawab diskusi terkait dengan bagaimana penggunaan apa kelebihannya, apa kelemahannya, ada masalah apa ya dari segi interviewer. Oke, itu ringkasan dari penugasan kali ini. Aplaus untuk kalian semua. Karena itu dengan selesai summary dari penugasan kalian, kita akan cukupkan tatap muka kali ini. Di pertemuan keempat, ya semoga ilmunya bermanfaat dan bisa sebagai bahan untuk penelitian kalian ke depannya. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tentang identifikasi dan instrumen penilaian kerawanan pangan pada level rumah tangga. Oke, Mbak Liviana. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa ada metode HFIA sama USHFSSM. Saya mau tanya, dalam kondisi kerawanan pangan kronis, mengapa metode HFIAS itu lebih cocok digunakan dibanding dengan USHFSSM gitu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Liviana. Tadi kalau kita lihat ya, dari bentuk pertanyaan yang digunakan di USHFSSM dan HVIAS, ini kan ada perbedaan terkait dengan bagaimana HVIAS itu melihat secara langsung. Pertanyaannya itu sangat sensitif ya. Jadi dia itu fokus terhadap akses mana yang tidak bisa dilakukan atau terhalang di karena dia rumah tangga. Tetapi kalau di USHFSSM, dia ini melihatnya dari sisi dari seluruh anggota keluarga. Misal ya, kalau di USHFSSM, Mbak Liviana tinggal satu keluarga. Nah, pada saat menggunakan kuesioner Prisma yang USHFSSM, pada saat mau menjawab, itu dia berpikir dulu. Satu keluarganya begini. Tetapi kalau yang HVIAS, ini ada beberapa pertanyaan yang memang dia sudah spesifik ya. Saya aksesnya begini langsung, jadi tidak lagi membayangkan dalam garis besar. Mungkin seperti itu. Apakah saya bisa menjawab? Sudah, dijawab, ya? terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Liviana. Oke, selanjutnya, Mas Peril, ya. Baik, Ibu, izin bertanya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai USHFSSM dengan HFIAS. Jadi, yang ingin saya tanyakan tuh, apa sih perbedaan utama mereka, Ibu, terutama dalam mengukur konteks budaya dan wilayah dalam ketahanan pangan rumah tangga? Gitu, Ibu. Oke, konteks budaya. Kalau kita lihat ya di USHFSS, dia melihatnya itu ada pertanyaan screening ya terkait dengan untuk orang dewasa. Nah, di situ pertanyaannya itu sangat general, Mas. Jadi tidak spesifik yang langsung ke kamu apakah bisa mengakses jenis makanan tertentu ya atau yang sesuai dengan tapi hanya general. Jadi yang USHFSSM ini kalau dari konteks budaya dia tidak bisa menjelaskan secara detail. Sekian untuk tatap muka kali ini di tatap muka keempat mata kuliah ketahanan pangan ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak, kasih, Bu Ani. Emir. Benar, Ibu Emir.